Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tajdid dalam Muhammadiyah. Pengertian tajdid secara umum. Kata tajdid diambil dari bahasa Arab yang berkata dasar jaddada yujaddidu tajdidan, yang artinya memperbarui. Makna tajdid memberikan gambaran tentang suatu siklus, yaitu keberadaan sesuatu, kemudian hancur atau hilang, kemudian dihidupkan kembali. Sehingga tajdid adalah suatu upaya atau gerakan pembaruan yang memperjuangkan kembalinya ajaran Islam yang murni. Kata tajdid dalam hadis. Istilah tajdid terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Pertama, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya yang dikutip dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui agamanya. Dalam riwayat lain, seorang yang memperbarui perkara ajaran agamanya. Tajdid menurut ulama. Sebagian ulama mendefinisikan tajdid sebagai upaya menghidupkan kembali apa yang telah hilang dan terhapus dalam penerapan kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta perkara yang wajib dikerjakannya. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut ialah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya. Yang ketiga, tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam seperti Islam agama yang maju, Islam agama yang damai senantiasa dalam hadir sebagai pemecah masalah-masalah, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Bentuk-bentuk tajdid yang dilakukan baik oleh ulama syalaf maupun ulama modern. Yang pertama, tajdid dalam zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidun. A. Tajdid Abu Bakar As-Siddiq, tugasnya memerangi kaum murtad. 2. Mengumpulkan Al-Quran. Dan 3. Memulai gerakan ekspansi Islam. B. Tajdid Umar bin Khattab, tugasnya yang pertama membuat kalender Hijriah. 2. Memperluas daerah ekspansi Islam dan membangun kota-kota. 3. Menciptakan keadilan sosial di kalangan muslimin. 4. Menjaga pedoman akhlak di masyarakat. Dan 5. Memperbaharui fikih politik dan administrasi. C. Tajdid Utsman bin Affan. Yang pertama, menyebarkan kebudayaan Islam dan memperluas pembangunan negara. Dan yang kedua, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atau mushaf Utsmani. Tajdid setelah zaman Al-Khulafa'u Ar-Rasyidin, yaitu yang pertama dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 1. Mengembalikan sistem pemerintahan dari kerajaan ke khilafah. 2. Membentuk Bait al-Mal untuk kesejahteraan kaum muslim. Yang ketiga, menerapkan prinsip keadilan dalam hukum. Dan yang keempat, memperbaiki perangai rakyat dan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Selanjutnya dari Imam Al-Syafi'i, yaitu 1. Pembukuan usul fikih. 2. Pembetulan beberapa penyimpangan dalam akidah. Dan yang ketiga, pembelaan terhadap sunnah. Kemudian yang terakhir dari Imam Al-Asy'ari, yaitu 1. Memerangi para penyeleweng akidah. 2. Menampilkan metode baru dalam pembahasan akidah. Dan yang ketiga, meluruskan pendapat mutakalimun dalam bidang akidah. Selanjutnya pada zaman modern, yaitu dari Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, yaitu 1. Menjelaskan ulang pengertian tauhid atau menjelaskan kembali pengertian tauhid. Yang kedua, memberantas bidah dan kufarat. Dan yang ketiga, membuka pintu ijtihad dalam bidang fikih dan memerangi taklid. Yang kedua, dari Jamaluddin Al-Afghani, yaitu 1. Membebaskan ikatan taklid dan membuka pintu ijtihad. Yang kedua,
berhukum kepada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, meluruskan pemahaman yang salah terhadap prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, menolak aliran naturalisme dan menegaskan pentingnya agama. Dan yang kelima, seruan terhadap pembentukan pan-islamisme dan berpegang terhadap mazhab salaf. Dan yang terakhir dari Muhammad Abduh. Yang pertama, memerangi bidah dan kufarat. Yang kedua, seruannya agar dibuka pintu ijtihad. Dan yang ketiga, reformasi dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan bahasa Arab. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang tajdid dalam Muhammadiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.